Nah, lalu dari semua bahasan tadi sebenarnya implikasinya apa aja sih di ranah pribadi, terutama yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa mengaplikasikan ilmu ekonomi perilaku untuk usaha kita mengontrol pengeluaran gitu. Caranya gimana gitu? Caranya mencatat pengeluaran itu yang pertama gitu. Karena dengan mencatat pengeluaran kita jadi lebih berasa gitu. Oh, ternyata saya pesan GoFood atau GrabFood-nya bulan ini tuh sampai segini ya gitu. Padahal sehari-hari rasanya kok cuman kayak 30 atau 40 ribu, tapi ternyata pas jadi sebulan hampir 1 juta atau bahkan lebih dari 1 juta, padahal 1 jutanya bisa diinvestasikan gitu. Terus yang kedua, sebisa mungkin gunakan metode pembayaran yang lebih sulit untuk dilakukan gitu, karena hal ini bisa menekan keinginan untuk belanja gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman juga menyadari sejak adanya kayak QR, terus e-wallet dan lain-lain tuh kita lebih gampang belanja gitu, karena kan kayak nggak harus transfer dulu, apalagi harus bayar cash gitu. Kadang-kadang tinggal kasih PIN aja itu udah otomatis ke debit dari e-wallet atau dari tabungan kita gitu. Lalu karena tadi ada akuntansi mental yang kita punya itu, kalau bisa kita mengkategorisasikan pengeluaran yang relevan gitu. Jadi misalnya kalau kita udah punya sekian untuk pengeluaran bulanan dan sekian untuk investasi, kita habisin dari situ aja gitu. Jadi jangan sampai uang tabungan hari tua atau uang investasinya dipakai buat hal-hal lain, karena itu kan udah kayak beda rekening atau beda amplop gitu. Nah, masalah alokasinya gimana itu bisa balik ke kita masing-masing gitu. Mungkin ada sebagian orang yang misahin tabungan hari tua dan tabungan investasi dengan rekening sehari-hari misalnya, supaya uangnya nggak kepake gitu. Kalau saya tipe yang punya tabungan untuk tabungan yang emang mau ditabung, saya nggak punya ATM-nya gitu. Jadi kayak nggak bisa, uangnya nggak bisa diambil kapanpun. Terus gimana caranya supaya bisa lebih mengontrol diri gitu? Mulai munculkan kayak biaya transaksi yang membuat kita bisa menunda melakukan sesuatu, atau si decision point itu jadi kayak ada hambatan sebelum kita ngelakuin sesuatu gitu. Kayak kalau misalnya kita lagi mau ngurangin penggunaan media sosial, yang mungkin biaya itu adalah dengan menghapus media sosial dari ponsel gitu. Karena kan kalau misalnya ya kita bisa sih masuk media sosial lagi, tapi mesti install ulang misalnya gitu. Terus juga memberi pengingat pada diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang mau berinvestasi atau mau nabung, mungkin jadi wallpaper ponsel untuk ngasih tahu kayak jangan lupa ya gitu. Misalnya tahun depan mau nikah gitu. Jadi daripada ngopi hari ini, mendingan uangnya dimasukin untuk ke tabungan atau investasi untuk nanti nikah gitu misalnya. Atau misalnya mau S2 atau mau beli rumah dan lain-lain. Terus juga membuat interupsi dalam aktivitas. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa belanja online tiap malam, mungkin kita coba untuk kasih interupsi dari aktivitas itu dan mengubahnya menjadi aktivitas lain gitu, supaya kita tertunda lah untuk melakukan kebiasaan itu. Siapa tahu nanti kita jadi nggak perlu atau nggak harus melakukan kebiasaan itu lagi gitu. Nah, ini juga untuk bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik gitu, kayak dengan mengetahui kalau kita punya dua sistem yang tadi, yang pertama yang impulsif, yang kedua yang lebih deliberatif atau lebih dipikirin, mungkin kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berhubungan dengan uang gitu, yang sebelumnya kita ambil dengan cepat dan impulsif, ini sekarang kita bisa coba cari, buatkan jeda dalam mengambil keputusan, supaya kita berpikir lagi apakah kita benar-benar butuh barang ini gitu, apakah kita benar-benar mau investasi di satu instrumen yang penuh resiko misalnya, dan lain-lain gitu. Terus kadang kita juga bisa mengalami kelelahan dalam pengambilan keputusan atau yang namanya decision fatigue jika kita harus mengambil terlalu banyak keputusan gitu. Nah, karena itulah kadang kita ribet milih barang di supermarket, atau kadang kita malas milih caleg karena kalau dibuka kertas suaranya kan kayak banyak banget calonnya gitu. Nah, contohnya adalah kurangi jumlah keputusan yang harus diambil setiap harinya gitu, atau harus dilakukan gitu. Misalnya pilih baju, nggak usah terlalu milih, samain aja misalnya tiap hari Senin pakai baju apa, tiap hari Selasa baju apa, dan lain-lain gitu. Terus mungkin untuk beberapa hal yang berhubungan dengan investasi, diotomatisasi aja semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita gajian tanggal 25, biasanya saya bikin kayak direct debit atau standing order bahwa
dari gaji atau misalnya dapat uang dari suami tanggal 25, tanggal 26-nya langsung ditransfer ke rekening yang berbeda-beda. Rekening investasi, untuk beli reksadana, untuk beli emas, dan lain-lain gitu. Nah, dengan begitu kita udah terbiasa dan nggak mungkin lupa gitu. Jadi pas tanggal 26-nya karena uangnya udah kesana kemari, jadi uang yang buat jajan atau buat sehari-hari itu udah sesuai sama yang memang kita alokasikan gitu. Lalu contoh lainnya juga bisa uh, mengurangi pilihan sendiri dengan tidak membandingkan begitu banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu e-wallet tertentu atau satu e-commerce yang dituju atau satu platform investasi yang dituju, mungkin tetap dengan pilihan itu aja gitu. Karena kadang kalau misalnya kita membandingkan terlalu banyak pilihan, kadang-kadang kita jadi pusing dan akhirnya kita nggak jadi ngambil pilihan itu gitu. Misalnya kayak ada banyak platform buat beli saham atau beli emas gitu. Ketika kita kayak, wah coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini, mungkin akhirnya jadi nggak jadi investasinya misalnya gitu. Jadi mungkin itu bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dengan mengurangi jumlah keputusan atau jumlah aktivitas yang harus diambil dan juga mengurangi pilihan-pilihan dari masing-masing keputusan gitu. Terus contoh untuk mengubah kebiasaan dan mungkin bisa diaplikasikan juga untuk keuangan juga, misalnya kasih tahu teman-teman soal resolusi gitu, itu biasanya kita jadi dapat dukungan moral dan juga kita lebih menjaga komitmen kalau misalnya orang-orang di sekitar tahu gitu. Terus juga intinya sih untuk perilaku buruk yang mau kita ubah, bikin itu jadi susah untuk dilakukan, misalnya belanja atau makan kurang sehat dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya ada perilaku baik yang pengen kita lakuin, misalnya berinvestasi atau nabung, kalau bisa kita bikin itu semudah mungkin gitu dengan apa namanya transfer untuk investasi. Kalau bisa kita cari cara yang mudah gitu. Jadi kayak gimana ya, intinya sih untuk berinvestasi mungkin kita harus bikin berinvestasi itu jadinya lebih gampang daripada ketika kita mau belanja sesuatu atau mau ngabisin duit untuk hal lain gitu kan. Selama ini mungkin kalau belanja gampang, bayarnya tinggal pakai e-wallet gitu. Nah, gimana caranya kita punya habit yang sama untuk hal yang lebih positif, yaitu untuk menabung dan misalnya mungkin berinvestasi untuk hari tua gitu. Ini ada beberapa bacaan yang bisa dilihat gitu, dan bidangnya juga macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak soal ekonomi perilaku, juga bisa baca buku-buku ini gitu. Mungkin ada beberapa yang lebih teoritis, tapi ada juga yang lebih ke kehidupan sehari-hari, kayak misalnya judulnya Tiny Habits, itu soal ngubah perilaku dengan lebih mudah gitu. Atau kayak predictably irrational tuh menjelaskan soal bagaimana manusia itu perilakunya irasional, tapi ternyata perilaku irasional ini bisa diprediksi. Gitu. Terima kasih, itu aja materinya untuk hari ini, dan di pojok kanan bawah juga ada alamat email saya kalau misalnya hari ini ada yang mau ditanya tapi nggak sempat ketanya. Gitu. Terima kasih. Thank you Mbak Alanda, menarik sekali nih, insightful banget nih tadi materi dari Mbak Alanda sendiri. Kayak tadi saya juga baru tahu juga gitu ya, bahwa sebenarnya kayak misalnya tadi salah satu faktanya bahwa manusia itu memang mikirnya lebih ke jangka pendek gitu ya Mbak. Akhirnya tujuan jangka panjang untuk investasi malah belum dipikirkan gitu ya Mbak, lebih jauh. Iya, atau mungkin sebenarnya karena gratifikasi, kayak sebutannya gratifikasi sih sebenarnya. Jadi ada yang namanya delayed gratification gitu. Jadi seringkali manusia itu lebih menyukai gratifikasi yang instan gitu. Jadi kayak lebih suka makan enak sekarang daripada punya badan tetap bagus di usia 45 misalnya gitu. Karena kan usia 45 mungkin masih lama. Jadi kayak masih nggak ada di bayangan gitu. Nah, ini juga ada satu penelitiannya juga gitu yang cukup terkenal, namanya marshmallow test gitu. Jadi kayak ada anak-anak kecil dites, mereka didudukin di depan marshmallow, terus kalau misalnya setengah jam gak dimakan, mereka bakal dikasih satu lagi. Terus kalau setengah jam gak dimakan lagi, marshmallow ditambah lagi. Nah itu kan cara, maksudnya anak-anak yang dikasih marshmallow pasti pengen dong gitu. Cuman ternyata hasil penelitiannya adalah anak-anak yang lebih bisa menunda keinginan instan itu waktu gedenya lebih sukses dan lebih pintar dan lebih berprestasi kayak gitu. Jadi mungkin itu juga satu kemampuan yang mungkin bisa kita pelajari juga ya, kayak gimana kita mau
menunda gratifikasi yang instan gitu. Kayak misalnya kan sebenarnya kalau punya uang 50.000 terus dibeliin kopi sama kue hari ini sama ditaruh di emas, mungkin kan sebenarnya 10 tahun lagi udah nggak 50.000 lagi kan di emas gitu. Sementara pas beli kopi udah hilang, udah kebuang gitu sebenarnya gitu. Cuman kadang kita lebih lebih suka atau lebih gampang ngambil pilihan ke yang instan-instan gitu. Sementara yang jangka panjangnya nggak terlalu dipikirin gitu. Yes. Kayak yang tadi Mbak Anda bilang gitu ya, kayak kita nggak nyadar bahwa sebenarnya kayak pengeluaran-pengeluaran kecil kalau misalnya di sum up, diakumulasi, sebenarnya bisa dialihkan ke tempat lain gitu ya Mbak ya, untuk tabung atau investasi. Nah oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Alanda yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan dari Walfernardo Sinaga. Ini menanyakan ke Mbak Alanda, adakah tips dan trik membangun perilaku yang ingin melakukan investasi versi Mbak Alanda sendiri nih? Tapi tadi aku udah jawab kok, yang pertama juga udah dijawab tadi, tips dan trik membangun perilaku udah dijawab. Jadi sekarang mau ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Mas Iqbal ya. Bagaimana cara kita menghindari bias dalam berinvestasi? Mungkin cara menghindari bias sih pada dasarnya sebisa mungkin kita menggunakan mencari informasi sebanyak-banyaknya dan menggunakan penilaian kita sendiri untuk menilai informasi tersebut gitu. Jadi jangan karena orang lain, ya kayak misalnya mungkin Mbak Eva juga setuju ya gitu, kalau misalnya mau beli mau investasi apapun itu jangan cuman karena temen bilang gue cuan banget loh kemarin beli segini terus taunya sekarang dapat segini gitu. Karena kayak kemarin soal kripto aja karena banyak yang kayak gitu terus taunya pas crash langsung kayak ada orang yang udah ngabisin tabungannya lah, tabungan bapaknya lah gitu. Dan bahkan soal emas juga mungkin kayak gitu ya gitu, kayak kadang kan kita sering dengar kalau beli tanah atau beli emas harganya pasti naik gitu pada dasarnya, padahal kalau misalnya kita punya informasinya harga emas itu walaupun cenderung naik misalnya, tapi setiap hari juga pasti ada naik turunnya gitu. Jadi jangan kayak udah beli Indogold misalnya lewat Indogold terus Toto bilang gimana sih kemarin harganya segini katanya selalu naik misalnya, itu kan berarti kita hanya menggunakan informasi yang didengar dari orang lain tanpa kita pelajarin sendiri gitu. Nah untuk menghindari bias itu mungkin kita coba kumpulin aja semua informasi yang ada dan kayaknya udah gampang untuk diakses deh. Kayak harga emas di Indogold pasti kelihatan juga update-nya gimana, kan tiap hari bisa lihat update-nya gitu. Atau saham di Bursa Efek Indonesia juga bisa dilihat tiap jam malah naik turunnya gimana gitu. Atau laporan keuangan perusahaannya misalnya, atau ya intinya coba untuk lihat informasi secara objektif dan kumpulin cukup informasi aja gitu. Ini juga kayaknya yang pertanyaan dari Maulana Malik Fikri juga hampir sama ya sama pertanyaan yang tadi gitu. Jadi cara mengumpulkan informasi yang efektif. Caranya ya mungkin tergantung juga sih sama instrumen investasi dan keuangannya juga gitu. Tapi sebenarnya bisa dilihat di banyak tempat sih gitu. Kayak kalau bahas emas aja kan mungkin ada informasi dari masing-masing platform. Terus ada juga harga di Antam misalnya. Ada juga harga emas dunia gitu. Jadi itu aja udah ada banyak informasinya kan gitu sebenarnya gitu. Atau kalau ada yang kepikiran nanti pengen punya yang fisik terus mau dijual, kadang-kadang kita juga bisa tanya ke toko, kalau sekarang emas dibeli mereka mau beli berapa gram sih misalnya kalau nggak pakai platform gitu kan. Kadang ada juga yang kayak gitu kan misalnya. Itu contoh aja sih gitu ceritanya. Oke. Terus, apakah ada yang mau nanya lagi? Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Ronald, izin bertanya, apakah menabung secara deposito dalam jangka pendek merupakan investasi yang bagus? Dan apakah perlu mengambil asuransi untuk jangka panjang? Ini jadi lebih nanya ke tips berinvestasi nih ke Mbak Alanda. Oke, saya sebut lagi ya tadi disclaimer-nya, kalau saya bukan perencana keuangan, jadi saya nggak tahu. Jadi jangan dipercaya juga. Tapi setahu saya sih sebenarnya kalau deposito itu relatif
aman ya karena kan juga dilindungi LPS juga gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya resikonya rendah, biasanya returnnya juga rendah gitu. Mungkin kayak kalau deposito kan 3% gitu misalnya sekarang ya, dulu pernah 5%. Nah, kalau misalnya asuransi itu setahu saya itu bukan investasi, tapi mungkin Mbak Eva lebih tahu ya gitu. Setahu saya asuransi itu buat proteksi gitu. Jadi saya tipe orang yang beli asuransi murni gitu, bukan buat investasi gitu. Karena kadang-kadang apa namanya? Kadang bagi sebagian orang yang mau ngulik itu bisa lebih apa ya? Lebih punya kontrol aja kalau misalnya kita pakai uangnya untuk kita investasi sendiri daripada lewat asuransi gitu. Jadi saya tipe yang percaya kalau asuransi itu lebih buat proteksi gitu. Jadi ya buat kalau sakit gitu, tapi bukan buat menabung gitu. Oke. Ada pertanyaan berikutnya ya? Yes, dari Selamat Mbak, bagaimana mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi dasar kepada anak sejak usia dini nih Mbak? Mungkin tips-tipsnya yang gampang gitu ya, untuk biar Kalau apa namanya, kalau soal ekonomi dasar sih, mungkin kita dari dulu diajarin buat menabung ya gitu. Tapi kalau saya nggak tahu ini banyak yang nonton Shark Tank apa enggak. Jadi ada satu serial televisi judulnya Shark Tank gitu. Jadi isinya tuh kayak pengusaha bisa pitching ke investor yang buat ngasih uang ke usaha mereka gitu. Nah, salah satu investor di situ tuh pernah bilang kalau dia ngajarin anaknya soal apa sih namanya compounding returns tuh kayak bunga 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 yang terus bertambah gitu. Pada dasarnya kan gitu kan kalau misalnya kita berinvestasi, kalau misalnya kita investasi lebih sedikit dari usia lebih muda, mungkin nanti returnnya lebih besar daripada kalau kita investasi langsung gede tapi udah tua gitu karena waktu untuk uang yang berkembang lebih pendek gitu. Sementara kalau misalnya dari lama mungkin uangnya bisa lebih berkembang dan ngikutin inflasi negara dan lain-lain. Nah, dia ngajarin ke anaknya tuh soal compounding return itu yang bisa kita dapat dari investasi itu. Kayak kalau dari kecil kan kita diajarin nabung gitu. Cuman kita ngerasa ya udah nabung tahun lalu 5.000 sampai tahun depannya masih tetap 5.000 kan gitu. Nah, waktu itu dia ngajarin anaknya soal compounding return gitu. Jadi kalau misalnya anak itu bertahan dengan tabungannya dan gak diambil, dia ngelebihin uangnya gitu. Dan itu sebenarnya contoh dari investasi kan gitu. Kalau misalnya kita tahan uangnya lebih lama gitu, mungkin kemungkinan berkembangnya lebih besar gitu. Jadi saya tahu sih itu ada yang aplikasiin di Indonesia apa enggak gitu. Cuma saya ngerasa itu salah satu contoh yang bagus gitu. Karena mungkin anak-anak ngerasa ya udahlah ngapain nabung orang tahun ini 5.000, tahun depan sampai 10 tahun lagi tetap 5.000 gitu. Tapi ini sama papanya ditambahin. Jadi kayak oh ternyata kalau gue tahan 5.000-nya selama 10 tahun uangnya jadi 15.000 toh gitu. Jadi mendingan ditabung, mendingan disimpan daripada dihabisin gitu. Mungkin ya itu salah satu reasonnya. Yes. Okay. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Ronald. DPLK untuk karyawan, apakah perlu kita bagi untuk menabung untuk masa tua nanti Mbak? Kalau sebenarnya kalau DPLK itu kan dana pensiun gitu ya. Sebenarnya tergantung pilihan masing-masing sih gitu. Cuman kalau saya pribadi sih saya tetap nabung gitu. Karena belum tentu gimana ya. Tergantung mau hidup kayak apa di hari tua nanti sih. Kayak harus dihitung gitu ya Mbak ya. Iya, berarti pensiun kita gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Ya, kalau misalnya gaya hidupnya mau kayak sekarang, ya dihitung aja kemungkinan besar sih uang dari DPLK-nya nggak cukup ya gitu. Dan menurut saya banyak dari generasi sebelumnya yang nggak melek soal hal itu gitu, makanya banyak generasi sekarang jadi sandwich generation gitu karena kayak ya udah ntar juga ada dulu kan namanya apa jam sostek misalnya ntar juga ada uang jam sostek gitu misalnya, tapi ternyata pas keluar nggak cukup deh, jadi kayak baru setahun misalnya udah habis gitu. Nah kalau saya sih tipe yang disiapin aja gitu, toh nanti kalau cair pun apa namanya kalau cair kan jadi ada bonus juga kan gitu, jadi nggak ada salahnya buat disiapin sendiri juga gitu, walaupun pada prakteknya memang pasti susah karena mikir ya daripada 1 juta diinvestasiin buat 30 tahun lagi mendingan nyicil HP sekarang gitu, kadang lebih gampang buat kayak gitu. Cuman ya mungkin memang harus didorong gitu sebisa mungkin, apalagi kita masih muda
lagi banyak, lagi produktifnya gitu. Sayang daripada nanti pas udah tua jadinya harus tetap kerja karena nggak disiapin dari jauh-jauh hari. Balik lagi gitu ya Mbak Alanda ya, kalau masing-masing personalnya kalau ngomongin dana pensiun seberapa besar yang dibutuhkan. Sebenarnya ingin bertanya juga nih ke Mbak Alanda. Saya sempat baca gitu ya, ada survei yang beberapa riset sih atau survei gitu yang memberitahukan bahwa sebenarnya ini ngomongin gender ya Mbak ya, bahwa wanita itu adalah investor yang lebih baik dibanding pria, karena ibaratnya dari performance mereka bisa dapetin imbal hasil yang sedikit lebih tinggi dibanding pria. Nah, menurut Mbak Alanda nih, kalau dari perspektif ilmu perilaku nih gimana nih Mbak terhadap penemuan survei ini? Mbak Eva, nggak tahu. Halo, Mbak Alanda? Nah, udah ada. Oh, tadi sempat keputus ya Mbak? Iya, sempat hilang suara. Okay. Gimana tadi pertanyaannya kan investor perempuan lebih baik ya, gimana tadi? Yes, saya sempat lihat sih ada beberapa atau riset gitu ya Mbak, bahwa investor perempuan tuh lebih baik daripada investor laki-laki karena mereka bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau sebenarnya ingin nanya pendapat dari Mbak Alanda sih dari perspektif ilmu perilaku sendiri, kenapa bisa seperti itu ya Mbak? Apakah memang sebenarnya faktor gender tuh juga berpengaruh gitu? Kalau misalnya ngomongin pengambilan keputusan untuk investasi. Kalau soal itu aku belum nemu belum mempelajari penelitian ilmiahnya gitu. Tapi yang aku tahu sebenarnya kalau perbedaan gender itu laki-laki lebih berani untuk ngambil keputusan yang beresiko daripada perempuan gitu. Jadi ada beda di kemungkinan karena dia pengen ikut telepon. Jadi kalau perempuan itu lebih berhati-hati, intinya laki-laki lebih berani untuk ngambil resiko gitu, termasuk dalam berinvestasi, dalam berwirausaha, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak kasus kekerasan, kecelakaan, terus yang jadi pengusaha itu jauh lebih banyak laki-laki, itu karena mereka lebih berani untuk ngambil resiko gitu ya. Jadi mungkin ya bisa jadi itu yang tadi dibilang itu benar gitu, tapi yang itu mungkin karena dan juga laki-laki cenderung lebih overconfident sama kemampuan mereka gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang dibilang perempuan investor lebih baik, mungkin karena lebih berhati-hati ya, dan lebih kadang agak kurang pede gitu, kayak bener nggak sih, kayak agak kurang pede dengan kemampuannya gitu. Jadi mungkin lebih ngulik gitu. Cuman yang ada penelitian ilmiah dan udah saya pelajari sih lebih ke soal itu ya, soal overconfidence sama pengambilan keberanian untuk ambil resikonya gitu. Jadi memang kalau antara perempuan dan laki-laki itu memang beda dari segi risk appetite juga gitu ya Mbak ya, kalau misalnya berdasarkan survei itu ya. Oke, nah di sini ada yang bertanya lagi nih, Mbak Alanda dari Iqbal. Tadi dibahas mengenai manusia cenderung untuk menghabiskan uang saat ini dibanding menabung atau berinvestasi di masa depan. Bagaimana cara kita menahan godaan untuk menghabiskan uang, terutama di lingkungan yang sangat mudah untuk belanja? Masa dapat pengaruh dari lingkungan sekitar. Iya, mungkin itu dibikin jadi lebih susah aja kali ya gitu. Entah gimana caranya. Misalnya hapus aplikasi e-commerce, atau ya kalau senang belanja di pasar ya ke pasarnya jangan setiap hari gitu. Itu udah satu bentuk untuk mengurangi keinginan untuk belanja sih gitu. Saya juga besar di lingkungan kayak gitu kok. Orang tua ibu saya terutama tuh gampang belanja gitu. Cuman kadang kita masih fokus aja sama apa yang mau kita capai, termasuk secara dari segi keuangan juga ya gitu. Dengan begitu kita jadi tahu prioritas. Kayak sekarang kan kebuktikan pandemi, misalnya dia suka belanja baju, pas pandemi nggak pakai bajunya gitu, ternyata ada beberapa hal yang lebih esensial gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh beli baju gitu, cuman mungkin disesuaikan aja sama kebutuhannya. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri saja Mbak Alanda. Oke.
Terima kasih untuk Mbak Alanda atas sesinya di webinar Indogold kali ini, sangat insightful dan mungkin teman-teman di sini bisa belajar banyak dari pemaparan materi yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Alanda. Nah, terima kasih juga untuk para peserta yang udah hadir. Nanti ya dari link registrasi nanti akan kita kirimkan voucher emas Indogold. Terima kasih, sampai jumpa di Golden Talks berikutnya. Thank you, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Eva dan semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you ya.